Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang karena ini rekaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, adik sekalian. Selamat datang di kelas Sistem Referensi Geodesi pekan ke-6 di hari ini, hari Selasa tanggal 19 ya, atau 20 sih? Tanggal 13 masih, tanggal 13 bulan 10 tahun 2020. Di hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai apa sih datum geodesi dan jenis-jenisnya. Hari ini merupakan pertemuan ke-6. Nanti akan ada sedikit pengumuman yang menggembirakan bagi kalian di akhir kelas gitu mengenai UTS ya, nanti akan saya berikan. Jangan kaget, saya tidak berniat untuk jump scare. Nah, kita lanjut dulu adik-adik sekalian. Yang pertama, silakan dibuka mentinya atau gadgetnya, lalu dibuka menti.com dengan link yang ini, atau menti.com dengan kode 3551936. Apa Pak pertanyaannya? 2 pekan lalu dan pekan lalu kita sudah sama-sama belajar mengenai CRS dan TRS, Celestial Reference System dan Terrestrial Reference System. Pertanyaannya sederhana, apa sih perbedaannya? Perbedaannya dalam hal apa? Terserah Anda, mau dalam ngikatnya kemana, mau parameter-parameternya apa, kegunaannya apa, dan sebagainya. Semakin beragam jawaban Anda, saya semakin bahagia karena itu menandakan bahwa Anda sudah mengerti tidak hanya 1-2 bagian kecil saja, tetapi bagian-bagian yang juga di dalam dari perbedaan antara CRS dan TRS tersebut. Disilahkan untuk mulai mengisi. Apakah belum bisa mengisi? Sudah harusnya. Disilakan untuk mulai mengisi adik-adik sekalian. Dan saya berikan waktu 1 menit ya. Yuk, 1 menit. Saya ulang, menti.com 3551936. Apa sih perbedaan CRS dan TRS? Silakan kok, belum ada yang mengisi nih. Sebentar. Konten ininya ada, saya ganti dulu. Nah, present lagi, oke. Ada yang menjawab, bedanya sumbu yang mengikat Pak. Terima kasih. CRS terikat langit, TRS terikat bumi, sama ya. Acuan yang digunakan, terima kasih. CRS mengikat benda langit, terima kasih ya. Terikat langit, pengikatnya, titik nolnya, CRS sudut, TRS panjang dalam meter. Terima kasih. Ini jawaban yang sedikit saya tunggu ya, jawaban yang mungkin tidak sama dengan teman-teman yang lain. Silakan saya beri waktu 1 menit kembali. TRS lebih cocok untuk menghitung koordinat yang di permukaan bumi, CRS lebih cocok untuk sesuatu yang dekat permukaan bumi. Terima kasih. Sama seperti ini ya, berada di dekat bumi seperti satelit. Mantap. Lagi, silakan. Masih ada 30 detik lagi. Acuannya betul atau titik originnya betul. Tidak ada yang membicarakan mengenai orientasi sumbu Z-nya mungkin ya. Bahwa kemarin TRS adalah sumbu rotasi rata-rata, CRS adalah sumbu rotasi tetap, betul ya. Ya, betul. Ya, terima kasih adik-adik sekalian. Kalian semua sudah memahami ya. Tinggal nanti kita ultimate testnya di UTS mengenai CRS dan TRS. Dan semua yang kalian tulis ini betul ya, bahwa CRS dan TRS perbedaannya ya, satu karena CRS terikat langit, TRS terikat bumi, sumbu yang mengikatnya pun juga berbeda, acuan yang digunakan pun juga berbeda, dan kegunaannya juga Anda sudah lakukan juga, Anda sudah jelaskan ini kegunaannya juga berbeda, begitu. Dan
sebagainya, dan sebagainya. Harapannya dengan informasi ini, dengan pengetahuan mengenai CRS dan TRS, Anda bisa mengaplikasikannya dalam dunia geomatika nantinya, tidak hanya dalam materi kuliah ini saja, tetapi nanti materi selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, sekarang udah selesai, mentinya bisa dikeluarkan lagi, karena kita langsung masuk ke materi atau slide selanjutnya dari sekalian. Nah, sekarang kemarin kita sudah sama-sama mempelajari sedikit mengenai apa sih itu TRS gitu ya. Kita sama-sama tahu bahwa yang namanya TRS atau Terrestrial Reference System itu adalah sebuah sistem referensi yang terikat oleh bumi gitu ya. Artinya Terrestrial Reference System itu cocok untuk digunakan dalam menentukan posisi yang ada di bumi. Betul ya, adik sekalian ya? Nah, sekarang pertanyaannya keluar dari saya. Nah, apabila kita ingin, apa sih kok tidak bisa ya? Bentar. Kok aneh sih? Nah, saya ulang lagi. Apabila kita ingin menentukan posisi yang ada di dalam permukaan bumi, selain kita menentukan 3 elemen atau 3 komponen dari sistem referensi, kira-kira apa sih yang kita perlukan untuk dapat mengungkapkan koordinat di bumi itu sendiri ya adik-adik sekalian? Selain 3 komponen tadi ya, origin atau titik asal, arah orientasi sumbu, dan besaran yang digunakan. Selain itu kira-kira apa yang perlu kita definisikan juga adik-adik sekalian? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Rifhan Nafi, silakan apa? Selain 3 hal tersebut, kita harus menentukan parameter elipsoidnya, Pak. Parameter bentuk ya, terima kasih yang digunakan. Ya. Terima kasih ya sudah membaca slide-nya ya. Saya sangat bahagia berarti sudah bisa menjawab. Tapi sebenarnya pertanyaannya lebih sederhana. Kenapa kok harus menentukan bentuk bumi yang digunakan? Sebelum kita berbicara elipsoid. Kenapa kok harus menentukan bentuk bumi yang digunakan dalam penentuan posisinya, adik-adik sekalian? Izin menjawab, Pak. Silakan Elizabeth, gimana? Menurut saya, Pak, kenapa harus mendefinisikan bentuk buminya terlebih dahulu? Biar kita tahu, Pak, menentukan titik nol dari si referensi tersebut. Di mana nanti. Oke, terima kasih Elizabeth. Saya sampaikan bahwa titik nolnya sesuai dengan definisi TRS ya, ataupun CRS. Titik nolnya sebetulnya adalah geocenter ya, atau titik pusat massa dari bumi itu sendiri. Jadi sebetulnya terlepas dari bentuk bumi yang mau kita gunakan apabila di sistem referensi sudah kita definisikan titik nolnya yaitu geocenter, maka pemilihan bentuk bumi yang akan digunakan itu agak kurang relevan dengan pusatnya. Tapi terima kasih Elizabeth atas jawaban yang baik. Silakan, ada lagi yang lain? Kenapa sih harus ditentukan bentuk buminya kalau mau menentukan koordinat? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Saha nih, Putri ya? Nabila, Pak. Kok Putri siapa nih? Nabila ya? Tapi P soalnya. Oke. Ya, gimana ya, Pak, Nabila? mohon maaf sebelumnya off cam, Pak, karena jaringannya agak lelet. Siap. Gimana? Menurut saya, Pak, karena kita harus tahu pakai referensinya itu karena kita harus cari harus memodelkannya secara matematis, Pak. Jadi kalau kita nggak tahu referensinya, yang akan kita cari itu belum tentu benar gitu. Untuk si TRS-nya, begitu sih Pak. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Nabila. Nabila menambahkan, kita perlu nih memodelkan bentuk bumi karena pemodelan bentuk bumi itu dilakukan secara matematis. Sebetulnya penentuan posisi itu adalah matematis seperti yang tadi saya jelaskan di bagian awal kelas kita gitu ya. Dan informasi itu berarti membutuhkan bentuk bumi yang juga matematis. Ya, terima kasih
jawabannya Nabila. Ada lagi yang lain, silakan. Ada hubungannya dengan bentuk bumi yang satu dengan bentuk bumi yang lain, itu pasti akan memiliki koordinat, bukan koordinat yang ngomongnya. Satu titik apabila bentuk buminya berbeda, itu pasti akan memiliki koordinat yang juga berbeda, ya, sekalian sebetulnya. Khususnya di mana? Di bagian tingginya. Gitu. Karena kalau kita bicara tinggi itu kan biasanya kalau sistem koordinat geodetik, kalian pasti masih ingat, tinggi geodetik adalah tinggi dari elipsoid gitu ya. Nah, kalau elipsoidnya satunya kecil, satunya gede, berarti hanya juga berbeda kan. Dan bisa jadi nanti apanya, lintang dan bujurnya juga berbeda. Artinya pendefinisian koordinat atau pendefinisian posisi itu memerlukan informasi mengenai bentuk bumi yang digunakan, karena dari bentuk bumi yang digunakanlah secara matematika kita bisa menentukan posisi titik yang ada di permukaan atau di dekat permukaan bumi tersebut. Dan tadi sudah betul sekali Rifhan menjelaskan, Elizabeth menjawab, Nabila juga menjawab bahwa harus menggunakan sebuah bentuk bumi yang namanya adalah elipsoid. Kenapa sih harus elipsoid, adik-adik sekalian? Kenapa kok enggak lingkaran aja? Kenapa kok tidak bola saja? Kenapa kok bahkan tidak bidang datar saja? Izin menjawab, Pak. Silakan, Nabila. Karena elipsoid itu adalah bentuk yang paling mendekati dengan bumi, Pak. Siap. Terima kasih. Yang lain gimana? Menjawab, Pak. Salman, Ya, silakan. perkenalkan, nama saya Salman Al-Muyassar, NIM 65. Saat kenapa pakai elipsoid? Karena elipsoid itu yang saya baca di slide gitu, nilai lintangnya lebih besar, Pak. Lebih lebar berapa senti gitu pokoknya. Jadi bujur pokoknya yang atasnya itu lebih pendek. Jadi dia agak ngelebar, tinggi buminya pendek gitu, Pak. Makasih banyak. Siap, terima kasih Salma, jawaban yang baik. Satu lagi, silakan. Kira-kira kenapa kok harus pakai elips? Kok nggak pakai lingkaran, kok nggak pakai bola, kok nggak pakai bidang datar? Maka satu lagi, tidak ada. Izin jawab, Pak. Aduh. Izin jawab, Pak. Ya, siapa nih? Waduh, rame nih, rame. Bentar ya. Aduh. Siapa nih ya yang mau? Silakan nih, Tamara nih yang masih unmute. Jadi silakan Tamara menjawab. Nanti saya berikan kesempatan ke yang lain. Silakan Tamara. Kenapa nih? 42, Pak. Kenapa elipsoid? Karena secara matematis bumi itu lebih mudah didekatkan dengan ya elipsoid, Pak. Ya. Untuk perhitungannya. Sip. Nah, terima kasih Tamara, terima kasih Salman, dan terima kasih Nabila tadi atas jawabannya. Jawaban kalian bertiga benar ya, bahwa bentuk bumi yang tidak beraturan itu paling dekat atau paling pas memang didekati dengan elipsoid, bukan lingkaran, bahkan bukan bidang datar. Nah, itulah kenapa bentuk bumi yang tidak beraturan tadi itu harus kita dekati dengan sebuah bangun. Karena kalau kita mau menentukan posisi, harus melakukan perhitungan matematis. Bentuk bumi yang asli tidak bisa digunakan dalam perhitungan matematis tersebut. Ya bisa sebetulnya, tapi sangat susah. Persamaannya non-linear, sangat-sangat tidak intuitif lah bagi penentuan posisi. Nentuin posisi gitu aja kok mikirnya sampai tinggi sekali gitu mikirnya kan. Jadinya kita cari yang mudah dulu. Main asumsi ya, orang teknik itu pasti bermain asumsi, bermain hypothesis and assumption. Akhirnya dipilih bentuknya seperti yang saya jelaskan di pertemuan pertama ya, dan di pertemuan kedua sepertinya. Bahwa bentuk bumi yang asli itu topografi gitu ya, didekati dengan bentuk bumi secara fisik yaitu geoid, akhirnya turun menjadi elipsoid. Dan betul sekali tadi kata Tamara, kata Nabila, dan kata Salman bahwa bentuk yang paling mendekati bentuk bumi yang asli adalah elipsoid. Nah, sekarang elipsoid yang digunakan dalam penentuan TRS itu namanya adalah elipsoid referensi.
Jadi elipsoid referensi itu tidak sembarang elipsoid, adik-adik sekalian. Elipsoid referensi adalah elipsoid bumi, model elipsoid bumi yang digunakan untuk apa? Untuk nantinya menentukan sistem referensi terikat bumi. Jadi nantinya sistem referensi terikat bumi itu pasti harus menyampaikan, oh elipsoid yang saya gunakan ini, elipsoid yang saya gunakan itu, elipsoid yang saya gunakan sono, dan sebagainya. Ya, bingung nggak? Salman udah begini-begini, semoga tidak bingung ya. Kalau TRS kemarin kan kita hanya menentukan 3 hal ya, origin, arah orientasi sumbu, dan besaran. Betul nggak? Nah, sekarang nambah 1, salah tangan ya. Sekarang nambah 1, kita harus menentukan bentuk bumi yang digunakan agar TRS itu nanti bisa kita juga gunakan dengan baik. Nah, bentuk bumi yang kita gunakan itu adalah elipsoid, dan bentuk bumi yang digunakan namanya adalah elipsoid referensi. Udah nggak sampai sini adik-adik sekalian? Jadi setiap TRS itu pasti ada elipsoid referensi yang digunakan. Nah, apa aja sih Pak? Atau apa sih Pak elipsoid referensi itu? Gitu ya. Nah, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Bahwa seperti yang tadi saya sampaikan ya, elipsoid referensi itu adalah bangun yang digunakan untuk mendekati bumi secara matematis. Dan penentuan posisi itu didasarkan bukan dari bentuk bumi yang asli, karena tidak bisa. Didasarkan dari bentuk bumi yang asli itu tidak bisa. Yang bisa adalah didasarkan dari bentuk bumi, yaitu elipsoid referensi tersebut. Maksudnya gimana? Kita beri contoh. Saya beri contoh, dikasih pen di sini ya. Oke, Pak, saya mau menentukan tinggi di titik sini, Pak. Titik, aduh, ini apa lagi? Erase all ink on slide. Nah, begini ya. Ada titik Q gitu. Pak, saya ingin menentukan koordinat Q. Gimana, Pak, caranya? Anda seharusnya, ini kalau saya bilang seharusnya ya, itu mengikatkannya kemana sih? Ke sini ya? Ke pusat bumi kan? Betul nggak? Tetapi kalau Anda langsung ke situ tanpa menginformasikan elipsoid referensi yang Anda gunakan, Anda tidak bisa menentukan Q sebetulnya. Karena kalau misalnya Anda langsung hajar saja gitu ya, yo saya anggap nolnya di sini. Z-nya ke sini, Y-nya ke sana, X-nya ke sana gitu ya. Ke arah ini ZE, YE, dan XE. Maka pada dasarnya elipsoid referensi yang Anda gunakan juga di sekitaran sini. Gitu. Ya, ini elipsoid referensinya gitu. Tapi kalau ternyata Anda menggunakan elipsoid referensinya seperti yang digambar di sini, maka sebetulnya koordinat yang Anda gambarkan itu seharusnya tidak mewakili dari jarak dari sini ke sini, tidak. Ya apa sih? Tetapi mewakili jarak dari sini ke sini, adik-adik sekalian. Dan tingginya mewakili dari sini ke sini. Dan sumbunya Z-nya bukan ke ZE tapi ke arah Z, X-nya bukan ke XE tapi ke arah X, Y-nya bukan ke YE tapi ke arah Y. Nah, tapi nantinya dari titik pusat ini, dari arah orientasi Z, X, sama Y itu harus ada hubungannya dengan bentuk bumi yang asli ini. Itu adik-adik sekalian. Itulah guna dari elipsoid referensi. Mungkin gambar yang ini tidak terlalu mencerminkan karena terlalu jauh ya elipsoid referensinya. Tapi jangan dipikir, oh berarti elipsoid referensi itu jauh banget ya dari pusat bumi itu, titik pusatnya. Tidak. Nanti akan saya jelaskan bahwa ternyata sebenarnya tidak jauh-jauh amat gitu. Jaraknya yang antara pusat bumi yang asli ya, geocenter, dengan pusat elipsoid itu sebenarnya tidak jauh-jauh amat. Begitu halnya dengan perbedaan sudut antara XE ke X, ZE ke Z, dan YE ke Y. Itu tidak sampai derajat atau puluhan derajat. Paling juga menit atau biasanya bahkan ada di kisaran detik. Jadi ini cuma terlalu alay ya gambarnya gitu ya. Saya hanya ingin memberi contoh saja, gambarnya agak alay, terlalu jauh. Sebetulnya tidak terlalu jauh amat.
Nah, jadi gunanya ellipsoid referensi itu adik-adik sekalian. Jadi ketika menentukan posisi, matematikanya itu bukan bentuk bumi yang asli, tapi matematikanya terhadap ellipsoid referensi. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah ellipsoid referensi itu pasti pas? Pasti pas itu kayak ini ya, kayak Pertamini ya, beda. Apakah ellipsoid referensi itu sesuai dengan bentuk bumi yang asli? Jawabannya adalah tidak. Begitu ya. Saya ulang, ellipsoid referensi itu pasti tidak sama dengan bentuk bumi yang asli. Tetapi kita sebagai orang geomatika pasti ingin mencari ellipsoid referensi yang paling mendekati bentuk bumi yang asli. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, seiring berkembangnya teknologi mulai dari tahun 1800-an sampai tahun 2000-an, dan karena emang bumi itu selalu berubah ya, ellipsoid referensi itu pasti memiliki perbedaan-perbedaan dari satu jenis ke jenis yang lain. Pada dasarnya, kalau misal contoh, Tamara sekarang lagi nganggur gitu ya, terus mikir, saya tak bikin ellipsoid referensi, apakah bisa? Boleh. Nanti ada namanya ellipsoid referensi Tamara 2020. Ya nggak apa-apa, tidak ada yang melarang gitu. Lalu ternyata Salman juga bilang, saya tidak mau kalah, saya juga mau bikin ellipsoid referensi. Apakah boleh? Boleh. Antara ellipsoid referensi Tamara dan ellipsoid referensi Salman, nanti apa yang beda? Yang beda jelas parameternya. Parameter ellipsoid apa aja sudah dijelaskan di GG harusnya. Saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Pada dasarnya ada 3. Yang pertama ada A, yaitu sumbu panjang ya. Ada B, sumbu pendek. Dan ada seper F, atau ada seper F, yaitu flattening atau penggepengannya. Karena apa? Karena ellipsoid itu kan pada dasarnya ada penggepengan dari atas ke bawah gini ya. Nah, ini namanya penggepengan. Atau kalau tidak, kalau bukan A, B, dan seper F, ada yang namanya E kuadrat, yaitu eksentrisitas. Nah, maka dari itu, dari tahun 1800 sampai tahun 2000-an, banyak orang yang mencari ellipsoid referensi mereka sendiri sesuai dengan kegunaan mereka. Siapa sajakah orang-orang itu? Namanya ada di sini semua nih. Nah, ini contoh. Di tahun 1830 ya, ada Airy yang membuat ellipsoid referensi. Jangan disamakan dengan aplikasi pencari hotel ya, beda. Ini Airy yang berbeda. Nah, tahun 1830 juga ada orang yang bikin namanya Everest. 1841 ada yang Bessel, ada Clark, ada Helmert, ada Hayford, dan sebagainya. Nama-nama ini adalah nama-nama dari ellipsoid referensi. Apakah semuanya itu benar atau salah? Semuanya benar, karena semuanya melakukan perhitungan sesuai dengan tujuan mereka masing-masing. Coba perhatikan adik-adik sekalian di sini. Apa sih yang jadi beda? Bisa dilihat. A, B, dan seper F-nya lah yang berbeda. Contoh, Airy A-nya 6377563, Everest 6377276. Berarti mayornya atau semi major axis atau sumbu panjang dari ellipsoid Airy dan Everest itu ternyata lebih besar Airy sedikit, sekitar 190-an meter kan begitu. 290 meter, salah. B-nya juga ternyata beda gitu. Airy lebih panjang sekitar 170-an. Ya, 180 meter. Berarti artinya apa? Ellipsoid Airy agak lebih besar dikit dengan Everest. Mana yang benar? Dua-duanya benar karena mereka berdua sudah menghitung sesuai dengan rumus yang mereka gunakan dan sesuai dengan kegunaan yang mereka inginkan. Begitu halnya dengan ellipsoid Bessel, ellipsoid Clark, Helmert, dan yang lain-lain. Nah, jadi ketika Anda menyampaikan, Pak, saya mau pakai PRS namanya ini, pasti biasanya dia juga akan menuliskan, oke, berarti ellipsoid referensi yang saya gunakan ini. Karena kalau tidak ada ellipsoid referensinya, orang akan bingung, berarti ellipsoid yang digunakan yang apa ya? Sampai sini paham ya, adik-adik sekalian ya, kegunaan ellipsoid referensi ya? Oke, kalau paham, bisa kita lanjut.
Ya, thank you. Nah, ini adalah sedikit ilustrasi adik-adik sekalian bahwa yang namanya elipsoid referensi itu tidak akan sama dengan bumi yang asli. Kita coba potong dari secara melintang gitu ya, atau kita lihat dari depan bumi gitu, bahwa sebenarnya kalau kita anggap geoid adalah bentuk bumi yang asli gitu, di sini ada momen ketika elipsoid itu terlalu besar daripada bentuk bumi yang asli. Di sisi lain, bisa jadi elipsoid agak terlalu kecil dari bentuk bumi yang asli gitu ya. Ini juga sama di sini kondisinya gitu kan. Di sisi lain ya sama seperti yang tadi saya bilang, elipsoid terlalu besar daripada bentuk bumi yang asli. Apakah hal ini membuat elipsoid itu salah? Tidak. Selama kita bisa mendefinisikan elipsoidnya dan menyampaikan kepada pengguna, ini loh A, B, dan seper-F-nya, maka hal yang kita definisikan itu benar menurut kita. Tahu nggak maksudnya? Jadi, kalau misalnya Anda punya elipsoid, misal kayak gini, Rehan bilang, oh ini elipsoidnya kurang pas ini, saya coba bikin elipsoid sendirilah yang ukurannya segini. Ya nggak apa-apa, kalau menurut Anda itu yang menurut Rehan paling benar boleh. Tetapi ingat, elipsoid referensi itu harus paling mendekati bentuk bumi yang asli. Nah, terus ternyata Jessica bilang nggak mau, saya ini kekecilan elipsoidnya Rehan, saya buat yang segini aja. Gitu. Apakah boleh? Ya boleh, terserah Anda. Tapi apakah baik? Bisa jadi tidak baik. Karena apa? Karena tidak mencerminkan bentuk bumi yang paling nyata. Tidak mencerminkan bentuk bumi yang asli. Ya, elipsoid yang digunakan dalam hal ini adalah elipsoid GRS 1967. Contoh. Nah, selanjutnya ini kan dari tampak depan. Nah, kita coba lihat dari tampak atas ya, penampang ekuatorial atau dari kutub utara ini. Ya, kutub selatan juga bisa sama aja. Nah, di sini lebih terlihat ketidaksesuaiannya. Di sini sangat besar gitu ya, besarnya bedanya, dan di sini juga sangat terlihat kecilnya. Tapi kala itu di tahun 1967 elipsoid GRS 1967 ini dibuat, definisi ini definisi yang paling mendekati gitu adik-adik sekalian. Orang-orang masih belum menghitung lagi yang lebih mendekati antara bumi yang asli dengan si elipsoid referensinya itu. Jadi saya sampaikan bahwa elipsoid referensi tidak akan sama persis dengan bentuk bumi yang asli. Tetapi elipsoid referensi merupakan bentuk bumi yang paling mendekati bentuk bumi yang asli. Tapi pasti di sisi satu, di sisi lainnya ada kekurangan dan ada kelebihan. Karena memang tidak akan ada yang sempurna. Itu adik-adik sekalian. Jam berapa ini? Sebentar ya. Ada sesuatu. Ya, punten intermezzo tadi sedikit. Nah, di gambar selanjutnya akan lebih terlihat lagi adik-adik sekalian mengenai bagaimana hubungan antara bentuk bumi yang asli dengan elipsoid referensi. Nah, ini kita anggap bentuk bumi yang asli, bentuk bumi topografi atau globe yang sering kita lihat. Nah, yang warna ini apa ngomongnya? Agak biru gitu, biru muda, ini adalah geoidnya gitu adik-adik sekalian ya. Nah, geoid ini itu kita dekati dengan elipsoid. Kelihatan di sini bahwa ada yang terlalu jauh, ada yang terlalu kecil. Gitu. Samanya dengan di sini ada yang kebesaran, di sini ada yang kekecilan. Ini juga ada yang kebesaran, ada kekecilan. Ya iya, karena kita mendekati dengan sebuah pendekatan matematis.
yang kita yakin memiliki pola yang bisa jadi berbeda dengan bentuk bumi yang asli. Tapi apakah ini salah? Tidak. Karena ini merupakan elipsoid yang paling mendekati bentuk bumi. Untuk sekarang, elipsoid yang paling mendekati bentuk bumi itu bukan biasanya, adalah WGS 84 ya, kalau untuk bentuk bumi yang secara global. Sebenarnya ada usaha untuk membuat yang baru, seingat saya ada GRS 96 kalau tidak salah ya, tetapi pada dasarnya kalau tidak WGS 84, GRS 96. Ini GRS 80 udah outdated ya. Kita semua di dalam kelas ini belum lahir ketika GRS 80 dan WGS 84 ini dibuat gitu ya, tapi ya nggak apa-apa, kita masih menggunakan relik dari zaman dahulu, karena memang yang paling update adalah mereka. Jadi itu adik-adik sekalian, itulah gunanya elipsoid referensi, untuk mewakili bentuk bumi yang asli dalam rangka pendefinisian posisi. Tidak akan sama persis, tetapi kita kita berusaha untuk mendekatinya dengan elipsoid referensi tersebut. Nah, akhirnya adik-adik sekalian, saya kembalikan ke gambar, bahwa dalam menentukan TRS itu ya, kita tidak hanya harus menentukan 3 komponen yang biasanya kita tentukan dari awal kuliah sampai dengan sekarang, yaitu origin atau asal begitu ya, arah orientasi sumbu dan besaran dari sistem referensi yang kita gunakan, tetapi kita juga perlu menentukan elipsoid yang kita pakai itu gedenya seberapa, alias parameter elipsoidnya. Nah, selain parameter elipsoidnya, kita juga perlu nih menentukan di manakah elipsoid referensi itu apabila kita bandingkan dengan bentuk bumi yang asli. Punten ini Ivani apa Ivana, saya mute ya. Thank you. Jadi saya ulang, elipsoid referensinya itu perlu tuh ditentukan gedenya seberapa, mau kecil segini, besar segini, atau gimana gitu ya. Alias kita perlu menentukan parameter dari elipsoid referensi yang digunakan dalam TRS tersebut. Selain menentukan parameter elipsoidnya, kita juga perlu yang namanya menentukan kedudukannya, adik-adik sekalian. Kedudukan dari si parameter elipsoid referensi ini terhadap bentuk bumi yang asli. Kenapa sih penting? Saya coba kasih gambar ya. Aduh, jangan annotate, saya tidak suka. Misal, ini adalah geoid gini. Kalau kita buat elipsoid referensinya di sini, salah nggak? Sebetulnya tidak salah. Tapi kan kejauhan ya. Titik pusat bumi di sini, titik pusat elipsoidnya di sini. Kedudukan pusat elipsoid terhadap pusat bumi, kita anggap pusat elipsoid adalah B, pusat bumi adalah A gitu ya. Itu terlalu jauh gitu ya. Jauh banget. Apakah salah? Tidak. Tapi tidak akan ada orang mau pakai elipsoid Anda gitu karena kejauhan. Jadi kita perlu yang namanya menjelaskan kedudukan dari elipsoid kita terhadap pusat bumi. Misal kita buat, mana ini ya? Garisnya kok hilang? Nah, elipsoidnya misal begini, di sini gitu ya. Nah, dan titik pusat elipsoid itu di sini misal, B gitu. Berarti kita perlu menentukan jarak atau kedudukan dari B terhadap A. Karena sesuai dengan definisi terrestrial reference system, kita itu ingin membuat sistem koordinat yang pusatnya berada di pusat geocenter atau berada di pusat massa bumi atau si A. Nah, kalau elipsoid kita B ya berarti kita harus tahu geser ke A-nya itu jauhnya berapa. Sama halnya tidak hanya dari B ke A saja. Kalau kita ibaratkan dalam menentukan TRS, kita kan juga menentukan yang namanya orientasi sumbunya ya. X-nya ke sini, Pak. Misal, X ke sini. Y-nya ke atas ini, Z-nya ke atas ini, Pak. Lalu Y-nya nurut gitu. Sini Y kan. Nah, ternyata elipsoid referensi yang kita gunakan ini saking uniknya gitu ya. X-nya nggak ke sana, Pak. X-nya ternyata ke sini. Nah, misal. Z-nya nggak ke atas, Pak, tapi ke bawah. Misal.
Y-nya nggak ke atas, tapi ke bawah, ke kiri sini. Gitu. Apakah itu salah? Tidak. Yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita cari adalah seberapa besar sudut yang dibentuk antara orientasi sudut elipsoid kita terhadap orientasi dari bentuk bumi yang asli. Sehingga nantinya kita bisa muterin gitu. Oh, kalau kita tahu posisi di elipsoid referensi adalah sekian, kalau mau kita wakili dalam bentuk bumi yang asli ya tinggal kita putar. Atau kita tinggal rotasi gitu. Agar X yang warna ungu ini berhimpit dengan X yang sini, Z yang warna ungu ini berhimpit dengan Z yang ini, Y yang berwarna ungu ini juga berhimpit dengan yang Y asli milik bumi ini, yang warna kuning. Karena pendefinisian TRS kan X, Y, dan Z yang warna kuning, bukan yang warna ungu. Yang warna ungu adalah pendefinisian dari elipsoid referensi. Nah, parameter-parameter tadi, itu namanya adalah datum geodetik. Sampai sini mudeng? Kalau saya tanya berarti datum geodetik parameternya apa aja adik-adik sekalian? Dari penjelasan yang saya jelaskan di sini. Jangan lihat slide selanjutnya dulu. Mangga, ada yang mau jawab? Datum geodetik parameternya apa aja berarti kira-kira? Wah, ampas nih. Dari penjelasan yang saya jelaskan. Izin menjawab, Pak. Datum geodetik parameternya apa aja? Yuk, silakan Rehan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, NIM 11923004046. Mungkin parameternya itu yang itu Pak, yang X, Y, Z itu Pak, atau koordinatnya Pak, menurut saya. Nah, oke. Siap, terima kasih Rehan. Menurut Rehan, parameter yang dinamakan datum geodetik itu adalah parameter X, Y, Z-nya tadi, atau mungkin koordinatnya. Silakan, yang lain. Terima kasih Rehan jawabannya. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Rehan? Jawab, Pak. Silakan. Siapa nih? Jessica, Pak. Jessica ya. Silakan Jessica. Nanti habis itu satunya tadi. Silakan Jessica. Kalau menurut saya untuk parameter dari ini itu titik nol, terus besaran, orientasi, terus habis itu parameter dari elipsoid tersebut, orientasi referensinya, dan kedudukannya. Itu, Pak. Terima kasih Jessica, jawaban yang sangat komprehensif ya. Jadi ada bilang titik asal originnya, arah orientasi sumbu dan besaran, tapi tidak hanya itu, ditambah dengan parameter elipsoid, kedudukan dan orientasinya terhadap bentuk bumi yang asli. Satu lagi, silakan. Tadi ada yang ngomong kok. Siapa itu tadi? Silakan. Saya, Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Sebelumnya, Bima, Pak, Adira, Pak. Oh, Adira, oke. Sebelumnya saya izin off cam karena jaringan saya tidak stabil, Pak. Menurut saya parameternya itu terakhir tambahan dari saya yang dari Jessica tadi itu adalah rotasinya, Pak. Oke, rotasi. Berarti seperti yang disampaikan Jessica tadi ditambah dengan rotasi gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Adira. Adira dengan H. Kalau Adira nggak pakai H nanti ditakuti orang-orang. Ya, sorry ya. Bu Yonan nggak jelas. Lanjut. Jawaban yang baik tadi ya, dari Rehan, dari Jessica, dan dari Adira. Nah, saya ingin membedakan adik-adik sekalian antara apa yang namanya pendefinisian sistem referensi dan pendefinisian datum geodetik. Kalau tadi yang Jessica jelaskan 3 parameter yang awal, titik asal, arah orientasi sumbu, dan besaran yang digunakan, itu adalah pendefinisian dari sistem referensi. Datum geodetik itu adalah pendefinisian dari parameter elipsoidnya, kedudukan pusat elipsoid terhadap pusat bumi, dan orientasi dari elipsoid terhadap orientasi bumi. Terhadap orientasi bumi. Berarti sebetulnya parameter datum geodetik secara umum ada 3. Yang pertama adalah parameter elipsoid yang digunakan. Yang kedua adalah kedudukan dari titik 0 elipsoid terhadap titik 0 dari bumi. Dan yang ketiga, orientasi dari
orientasi dari elipsoid referensinya terhadap orientasi dari bumi yang asli. Jadi jawaban Jessica tadi itu sebetulnya mendefinisikan dua hal. Yang pertama adalah PRS, yang kedua adalah datum geodetik. Tapi tidak masalah. Jawaban dari Adira tadi juga benar. Yang dimaksud rotasi adalah orientasi dari elipsoid referensi terhadap orientasi bumi. Biar sama ya harus dirotasi kan gitu. Tadi Rehan juga menjawabnya juga XYZ-nya. Nah, XYZ-nya ini kalau disampaikan koordinat ya mungkin kurang tepat, tapi kalau XYZ-nya ini adalah titik pusat dari elipsoid di sistem koordinat nolnya si bumi, nah itu baru tepat. Jadi saya ulang adik-adik sekalian bahwa datum geodetik itu parameternya ada 3 secara umum. Yang pertama adalah parameter dari elipsoid yang digunakan. Yang kedua adalah parameter dari kedudukan pusat elipsoid terhadap pusat bumi. Yang ketiga adalah parameter orientasi dari elipsoid terhadap orientasi bumi. Semoga clear. Nanti ada post test. Semoga nanti bisa menjawab karena pertanyaannya akan keluar. Sehingga adik sekalian kalau kita lanjut, what is geodetic datum gitu ya. Nah, according to Jack Kelly in 2006 begitu ya, geodetic datum is a set of parameters and constants that defines a coordinate systems, including its origin and where appropriate its orientation and scale, in such a way as to make this accessible for geodetic application. Or in other words, geodetic datum is a set of parameters. What kind of parameters gitu kan? We already talk about that on the slides before gitu, alias di satu slide sebelumnya, yaitu ada parameter dari bentuk elipsoidnya itu sendiri, parameter dari kedudukan pusat elipsoid terhadap pusat bumi, and then the last one is parameter dari orientasi elipsoid terhadap orientasi bumi. Now, sekarang pasti bingung. Terus apa Pak bedanya geodetik datum dengan sistem referensi? Kalau dia mendefinisikan origin atau titik nolnya, orientasi, dan juga skala atau unit yang digunakan atau besaran yang digunakan. Oh, apa Pak berarti bedanya sama definisi dari sistem referensi? Pak Jack Kelly di bukunya menyampaikan, it is indeed confusing atau memang betul-betul membingungkan. Karena definisi datum, kalau dari bukunya beliau, akan sama dengan definisi dari sistem referensi. Tapi Pak Jack Kelly menyampaikan, geodetik datum itu hanya sampai pada penentuan parameter dari elipsoid referensinya. Kalau originnya dari bumi, orientasi dari bumi, maka itu adalah definisi dari sistem referensi. Nah, kalau ini berarti apa? Adalah origin dan juga orientasi dari si elipsoid referensinya terhadap bumi. Akhirnya, Pak Jack Kelly juga menyampaikan, to simplify and minimize this confusion, one can use the definition of geodetic datum to define the origin, orientation, and scale of a reference ellipsoid with respect to the body of the earth. Atau kalau dalam bahasa Jawanya adalah menentukan asal atau titik asal, kedudukanlah artinya dari elipsoid referensi terhadap bentuk bumi yang asli, orientasinya dari elipsoid terhadap bentuk bumi yang asli, dan unit yang digunakan. Sometimes they use the same scale or the same unit, which then can render the scale part of the definition incomparable. Artinya berarti bagian scale-nya itu tidak usah gitu. Jadinya biasanya geodetik datum itu adalah origin and orientation-nya. Ditambah dengan berapa besar elipsoid referensinya, ya jelas. Karena kalau nggak ditambah elipsoid referensinya, Anda tidak tahu ya elipsoid referensinya sebesar apa. Akhirnya geodetik datum itu secara fundamental, tadi saya bilang ada 3 bagian. Nah, masing-masing 3 bagian itu terdiri lebih dari 1 parameter.
besar elipsoid referensi itu didefinisikan oleh dua parameter. Bagian pertama didefinisikan oleh dua parameter, A dan B, atau A dan seper F, atau B dan seper F, sama aja. Kalau mengikuti kelas GG, pasti di situ Pak Satrio sudah menjelaskan apa itu A, apa itu B, apa itu seper F, apa itu E. Saya tidak akan menjelaskan lagi. Ada dua parameter yang sudah diketahui dari bagian pertama. Bagian kedua itu menjelaskan mengenai kedudukan antara pusat elipsoid dengan pusat bumi. Berarti artinya apa? Seberapa jauh sih pusat elipsoid terhadap pusat bumi? Alias translasi. Translasi itu apa? Translasi berarti offset atau jarak antara pusat elipsoid dengan pusat bumi. Ya kan? Jarak dalam X, jarak dalam Y, dan jarak dalam Z. Jadi kan begitu. Jadinya parameternya ada 3. Jarak dalam X, jarak dalam Y, dan jarak dalam Z. Dari mana? Dari pusat bumi ke pusat elipsoid ataupun sebaliknya. Ketiga, bagian yang ketiga adalah parameter untuk orientasi. Contoh, ini adalah orientasi dari bumi yang asli. Ini adalah gimana ya? Ya ginilah. Nah gini. Ini adalah orientasi dari elipsoid referensi. Ini bumi yang asli, ini elipsoid referensi. Kita anggap yang ke atas ini sama-sama Z ya. Satunya pas ke atas, satunya agak miring. Nah, berarti yang agak miring ini harus diapakan? Harus dipaskan dulu dengan yang kiri kan? Dengan yang bentuk bumi yang asli. Berarti ada rotasi terhadap sumbu Z. Nah, nanti Anda putar lagi, ada rotasi terhadap sumbu X, dan ada rotasi terhadap sumbu Y. Agar yang kanan itu sama persis dengan yang kiri. Berarti apa? Ada 3 parameter orientasi atau 3 parameter rotasi dari orientasi si elipsoid referensi untuk menuju orientasi dari bentuk bumi yang asli. Sehingga dari 3 bagian itu ada 8 parameter. Bagian pertama ada 2 parameter, bagian kedua ada 3 parameter, bagian ketiga ada 3 parameter. 2 ditambah 3 jadi 5. 5 ditambah 3 jadi 8. Ya, saya ulang ya. Parameter elipsoidnya 2, parameter yang menentukan kedudukan pusat elipsoid terhadap pusat bumi ada 3, parameter yang menunjukkan rotasi atau hubungan antara orientasi dari elipsoid ke orientasi bumi yang asli juga ada 3. Thus 2 plus 3 plus 3 equals to 8 atau 8. Sampai sini mudah nggak adik sekalian? Jam berapa ini sekarang? 8.30. Still have some time. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau kalau bingung Jadi saya bertanya, kasih Pak. gambarnya. Ya, silakan. Siapa nih? Rehan ya. Silakan Rehan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan, NIM 119230046. Pak, kan di sini kan tadi kita lihat kan contoh-contoh elipsoid referensi itu banyak ya Pak. Dan semuanya itu hanya mendekati dan tidak mungkin pas dengan bentuk bumi yang sebenarnya. Nah, kalau sekarang kita melakukan pengukuran dengan menggunakan misalkan elipsoid referensi area atau Everest, apakah bisa Pak? Jawabannya adalah bisa. Nanti belum di materi ini sih, di materi besok di pekan ke-7. Kalau ya belum UTS, itu saya akan menjelaskan mengenai yang namanya transformasi datum. Jadi ada cara untuk memindah dari satu elipsoid referensi ke elipsoid referensi yang lain. Dan sebagai catatan adik-adik sekalian, kalau ada yang mungkin ayah atau ibu Anda yang bekerja di Pertamina atau di perminyakan, di dunia perminyakan itu masih menggunakan elipsoid yang namanya elipsoid Bessel adik-adik sekalian. Jadi seringkali datum yang digunakan oleh teman-teman yang ada di Pertamina itu masih Bessel yang dipakai dari tahun 1841. Kenapa? Karena mereka mengukur ketika zaman Hindia Belanda. Jadi titiknya itu masih dalam zaman Hindia Belanda. Apakah itu tepat?
Masih tepat, tetapi apakah koordinatnya langsung bisa kita pakai? Tidak. Kita harus mentransformasikannya ke datum yang lebih baru, ke ellipsoid referensi yang lebih mendekati bentuk bumi yang asli. Dengan proses yang namanya transformasi, yang akan diajarkan di paruh kedua kuliah sistem referensi geodesi. Tapi tidak apa-apa, kalau kamu mau pakai AIRI boleh, EFRES boleh, asal antara satu datum dengan datum yang lain, kamu itu tahu transformasinya itu bagaimana caranya, rumusnya seperti apa, dan besar perubahannya berapa. Ya karena contoh tadi, di Pertamina masih pakai Bessel gitu, even until now gitu ya. Dan proses untuk mentransformasikannya itu menjadi proyek yang dilakukan oleh dosen ITB, salah satunya Pak Yayas atau Pak Heri Andreas. Beliau kemarin itu dapat proyek berapa miliar gitu untuk mentransformasikan koordinat dari Bessel ke WGS 84 yang terbaru. Gitu. Terjawab ya Rehan ya? Oke Pak, Semoga ya. nanya satu lagi Pak. Silakan. Gini Pak, kan kita tahu Pak kalau ellipsoid referensi itu tidak akan menyerupai bumi yang aslinya Pak. Nah, kenapa sampai sekarang kita masih ngebuat atau berusaha ngebuat ellipsoid referensi untuk mendekati bumi aslinya Pak? Padahal kita tahu nih kalau itu nggak bakal menyerupai bumi aslinya gitu. Ya, terima kasih. Pertanyaan juga sangat baik. Ellipsoid referensi akan selalu dicoba untuk dihitung karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah karena bumi ini selalu berubah. Bisa jadi ellipsoid referensi yang pas di bumi tahun 1800-an itu tidak jadi pas di tahun 2000-an karena buminya berubah sedikit. Tapi walaupun berubah hanya sedikit, ellipsoid referensinya jadi tidak sama lagi. Itu satu. Dan kedua, karena perkembangan teknologi. Ingat mengenai CRS dan TRS kemarin? Kalau CRS kan kita sampaikan ya, dulu orang itu ngukur pakai teodolit untuk mendapatkan vernal equinox. Mulai tahun 98, tahu yang namanya kuasar, pakai parabola gede, akhirnya pakai kuasar. Itu perkembangan teknologi. Dalam pengukuran di darat, dulu seperti yang Pak Kosasi sampaikan gitu ya, mengukur dari satu titik di atas gunung ke gunung yang lain itu pakai cermin. Gitu. Sekarang Anda bisa pakai GPS. Artinya perkembangan teknologi membuat usaha kita untuk mengukur elipsoid itu menjadi semakin teliti. Jadi diukur terus itu agar apa? Agar mengikuti perubahan dari bentuk bumi dan karena teknologi itu semakin berkembang sehingga perlu adanya pengukuran terus-menerus dengan teknologi yang semakin maju dan semakin maju. Begitu Rehan. Bukan berarti yang lama itu salah, tidak. Yang lama itu benar sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan teknologi yang ada. Tetapi pemutakhiran atau pembuatan sesuatu yang baru itu perlu selalu dilakukan karena bumi itu dinamis. Kita juga harus ngikut. Jangan sampai kita terjebak di zona nyaman. Sekali ngukur, udahlah saya malas ngukur lagi. Ya, jangan begitu, karena bumi akan selalu keluar dari zona nyaman yaitu bergerak terus atau berubah terus. Begitu Rehan ya. Semoga menjawab. Oke Pak, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Nah, kalau nambah sedikit ya mengenai tadi datum geodetik. Datum geodetik tadi saya sampaikan ada 8 parameter. Parameternya yang pertama adalah parameter dari elipsoid referensinya, adik-adik sekalian. Berapa sumbu panjangnya dan berapa sumbu pendeknya, atau berapa sumbu panjang dan berapa penggepengannya. Dari sini keluar 2 parameter, ya kan? Nah, terus pertanyaannya sekarang 0,0 ini ada di mana? Kalau ternyata 0,0 elipsoid di sini, tetapi 0,0 bumi di sini, maka kan bisa Anda tahu kedudukan dari elipsoid ke bumi yang asli gitu ya, dalam delta X, delta Y, dan delta Z. Maka dari sini akan keluar 3 parameter. 3 parameter origin atau 3 parameter translasi. Nah, dari sini kita akan juga keluar setelah ini, nah arah sumbu X-nya kemana? Ada yang baru masuk? Arah sumbu Z-nya kemana? Arah sumbu Y-nya juga kemana? Nah, aduh, salah lagi, bentar ya. Nah, dari situ kita bisa menentukan, oh berarti kita perlu tahu nih, arah sumbu X-nya elipsoid referensi, sumbu Y dan Z-nya elipsoid referensi terhadap sumbu X, Y, Z dari bumi yang asli. Akhirnya keluarlah tiga parameter
terhadap orientasinya. 2 plus 3 plus 3 jadilah 8. Adik-adik sekalian. Begitu. Jadi datum geodetik itu parameternya ada 8, menjelaskan besar elipsoid referensinya dan kedudukan elipsoid referensinya terhadap bumi yang asli. Begitu, adik-adik sekalian. Sekarang berarti, saya kasih contoh satu yang semoga tidak membuat Anda semakin bingung. Kita kasih contoh satu, yaitu WGS 84. Ada yang masih ingat WGS 84 itu apa? Kemarin, di pekan yang lalu sudah saya jelaskan. Sambil saya ke belakang. Silakan Anda coba buka slide sebelumnya, atau slide pekan kelima, apa sih WGS 84 itu? Silakan. Setelah saya kembali, nanti akan saya tunggu jawabannya. Yuk, ada yang sudah menemukan jawabannya? Kalau dari materi pekan lalu, WGS 84 adalah? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Alvira. Ya, Apa tuh WGS 84 itu? untuk WGS 84 itu sendiri merupakan contoh dari TRS, yaitu merupakan sistem dan kerangka atau angan-angan dan realisasi dari bentuk bumi sendiri itu, Pak. Siap, betul sekali. Terima kasih Alvira atas jawabannya. Betul banget ya, bahwa di pekan lalu saya jelaskan bahwa TRS merupakan salah satu contoh dari, WGS 84 adalah salah satu contoh dari TRS dan TRF. Tetapi adik-adik sekalian, menambah kebingungan Anda. Kenapa saya bilang begitu? Karena pasti banyak orang yang akan juga bingung. Jadi mungkin ini saya taruh di YouTube agar orang-orang yang menonton juga tahu WGS 84 itu seperti apa. WGS 84 itu tidak hanya TRS dan TRF pada adik sekalian. Tapi WGS 84 juga merupakan datum geodetik. Anjib. Maruk bener. Maruk ya, emang iya ya. Jadi WGS 84 itu selain TRS dan TRF juga merupakan datum. Selain datum, WGS 84 juga merupakan elipsoid referensi. Banyak sekali definisi dari WGS 84 ini, adik-adik sekalian. Makanya sering orang itu bingung, WGS 84 itu apa ya? Ya semua yang saya jelaskan ini. WGS 84 itu elipsoid referensi iya, datum geodetik yang salah satunya merupakan elipsoid referensi juga iya, TRS juga iya, TRF juga iya. Jadi banyak definisinya WGS 84. Dan itu membingungkan masyarakat ya, membingungkan banyak orang gitu. Khususnya di bidang geospasial yang masih belajar. Karena jadinya bingung, terus WGS ini dalam konteks yang saya mau pakai apa ya? Sistem referensi kah, kerangka referensi kah, datum kah, atau elipsoid referensinya kah? Saya jelaskan di sini agar kalian tidak bingung. Dalam konteks ini, dalam konteks materi ini, WGS 84 adalah elipsoid referensi dan datum. Nilainya nanti akan berbeda-beda. Kalau WGS 84 sebagai elipsoid referensi, ya ada dua parameter, A dan per F. Kalau WGS 84 sebagai datum, ya berarti A dan per F, kedudukan terhadap pusat bumi dan orientasi terhadap orientasi dari bumi. Itu berarti datum. Kalau TRS, berarti titik nolnya mana, orientasinya kemana, besarannya berapa, atau pakai A. Kalau TRF, berarti titik di lapangan atau benchmark di permukaan bumi yang mewakili TRS tersebut atau realisasi TRS-nya.
Itu WGS 84. 4 definisi yang berbeda-beda dan 4 penjelasan yang berbeda-beda. Ya, saya tidak perlu menjelaskan WGS 84 itu milik siapa, karena kemarin sudah saya jelaskan. Punyanya NIMA gitu ya, di Amerika Serikat. Dan dulu sebelum WGS 84 itu ada WGS 66 gitu ya, diupdate WGS 72, diupdate WGS 84, WGS 84 diupdate 4 kali, 91, 94, 2001 dan 2008 seingat saya. Sudah saya jelaskan di video 5.2. Bingung jadi sekalian mengenai WGS 84? Semoga tidak ya. Jadi WGS 84 itu seperti yang tadi kata siapa tuh? Kemaru emang ya, semua diambil. TRS iya, TRF iya, ellipsoid iya, datum juga iya. Dalam konteks kita sekarang, WGS 84 sebagai datum geodetik. All clear atau ada yang masih bingung? Adik-adik sekalian dipersilahkan untuk bertanya apabila merasa masih bingung. Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih bingung Pak dengan WGS 84 sebagai datum geodetik atau parameter ellipsoid, Pak, bisa dijelaskan kembali nggak Pak? Agak bingung Pak tadi. Oke. Kalau WGS 84 sebagai TRS dan TRF sudah paham Boni dari kuliah yang kemarin? Sudah Pak. Sudah ya, berarti sudah tahu bahwa WGS 84 sebagai TRS, berarti WGS 84 itu punya 3 parameter ya. Nolnya di mana gitu kan, arah orientasinya seperti apa, dan unit yang digunakan atau besaran yang digunakan apa. Itu adalah WGS 84 sebagai TRS. Kalau WGS 84 sebagai TRS, berarti realisasi dari sistem referensi itu, titik di permukaan bumi atau benchmark-nya. Seperti yang saya jelaskan di video kemarin, bahwa WGS 84 itu yang terdekat dengan Indonesia ada di Filipina, gitu. Itu TRF-nya atau realisasinya, frame-nya. Nah, kalau WGS 84 sebagai ellipsoid, berarti kita punya sebuah ellipsoid referensi nih. Nah, namanya ini WGS 84. Jadi parameter ellipsoid dari WGS 84 ya hanya ada 2. Ada A dan B atau A dan seper F. Apakah WGS 84 sebagai ellipsoid itu selaras dengan WGS 84 sebagai sistem referensi? Ya selaras, karena sistem referensi WGS 84 menggunakan ellipsoidnya pasti WGS 84. Tapi yang namanya ellipsoid WGS 84, ya ellipsoidnya saja, ellipsoid referensinya aja ini yang didefinisikan oleh WGS 84. Tapi selain ellipsoid referensi yang namanya WGS 84, WGS 84 juga merupakan datum geodetik. Jadi tidak hanya menjelaskan ellipsoid referensinya, tapi juga titik nol WGS 84 sebagai ellipsoid referensi ini, jika dibandingkan dengan bentuk bumi yang asli atau TRS-nya WGS 84, itu jaraknya seberapa? Dan juga perbedaan orientasinya, rotasinya ini seberapa gitu. Nah, itu adalah WGS 84 sebagai datum geodetik. Bingung nggak? Lumayan bisa Pak. Pak. Artinya begini, ada momen ketika Anda nanti menggunakan TRS-nya dari WGS 84. Ada momen ketika Anda menggunakan ellipsoid-nya WGS 84. Ada momen ketika Anda menggunakan TRF-nya. Ada momen ketika Anda menggunakan datumnya. Dan momen-momen itu seringkali membingungkan bagi orang-orang yang melakukan pengukuran. Mereka menganggap WGS 84 itu sama semua, satu hal yang uniform, padahal tidak. Bisa jadi WGS 84 yang kita gunakan dalam proses pengukuran kita, itu hanya ellipsoidnya aja yang saya pakai. Bisa jadi hanya TRS-nya aja yang saya pakai. Bisa jadi hanya TRF-nya aja yang saya pakai, atau bisa jadi datum ellipsoidnya yang kita pakai. Contoh nyata, kalau Anda mengukur di lapangan, sekarang pakai mobile topographer. Mobile topographer, koordinatnya ada tulisan WGS 84. Itu berarti Anda pakai apanya, adik-adik sekalian, dari WGS 84? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Pak. Ya, Nabila. Pakai apanya Nabila dari WGS 84?
pakai ellipsoid referensi ya, Pak, menurut saya. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih Japai Nabila. Silakan, ada satu lagi yang lain mungkin memiliki pendapat lain. Apanya WGS 84 yang dipakai ketika Anda mengukur mobile topographer pakai GPS, lalu dapat yang namanya tadi, koordinat menggunakan WGS 84. Itu apanya sih sebenarnya WGS 84-nya? Ayo, selain ellipsoid, ada yang punya jawaban lain? 1, 2, 3. Tidak ada, ya sudah. Jawabannya ya, bukan hanya ellipsoidnya saja Nabila, tetapi ini menggunakan datum WGS 84. Jadi kalau Anda pakai GPS, datum yang digunakan adalah datum WGS 84. Nabila. Dan teman-teman yang lain. Nah, tapi kalau Anda nanti ngukur di lapangan, koordinat yang Anda gunakan setelah dapat WGS 84 itu Anda transformasi menjadi sebuah sistem koordinat yang lain. Dalam hal ini mungkin SRGI 2013. Nah, berarti WGS 84 yang Anda gunakan sudah bukan datumnya, tetapi ellipsoidnya. Jadi Anda pakai ellipsoidnya WGS 84, tetapi datumnya sudah bukan datum dari WGS 84 lagi, karena bisa jadi kedudukan ellipsoid WGS 84-nya itu berbeda sedikit gitu. Sehingga translasi atau jarak antara ellipsoid WGS 84 dan titik pusat ellipsoid WGS 84 dan titik pusat dari buminya ini berbeda. Dan sudut dari orientasinya juga beda. Nah, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis dari datum dan ellipsoid yang digunakan di beberapa kuliah selanjutnya. Tapi kalau Anda pakai GPS, hampir pasti kalau Anda GPS-nya langsung pakai HP dan tidak ada pengkoreksian koordinat dari titik yang sudah diketahui, itu biasanya pasti menggunakan datum WGS 84. Semoga tidak bingung ya dengan informasi mengenai WGS 84 ini. Ini saya ingin tambahkan karena memang banyak orang yang merasa akhirnya bingung, apa sih WGS 84 nih? Kok banyak banget, maruk bener dia, definisinya apa gitu. Nah, itu semuanya mungkin. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin satu pertanyaan. Kalau tidak, bisa kita lanjutkan. Ada di sekalian. Silakan, Elizabeth. Jadi Pak, kurang jelas Pak yang Bapak bilang transformasi pada ellipsoidnya Pak. Setelah koordinat yang digunakan, transformasi apa tadi ya Pak? Apa Elizabeth? Suaranya kurang besar. Tadi kan Bapak bilang dari datum WGS 84 itu akan ditentukan koordinat yang digunakan. Dari koordinat yang digunakan itu tadi Bapak tadi bicara transformasi. Transformasi mana ya Pak tadi? Kurang jelas tadi Pak. Maksudnya transformasi adalah ketika sebuah negara itu mempunyai sistem referensi sendiri. Ketika sebuah negara memiliki datum milik mereka sendiri, maka pada dasarnya sebuah koordinat yang didapatkan dari GPS itu harus ditransformasikan sesuai dengan datum milik negara tersebut. Kalau contoh Indonesia, belum menjadi pembahasan kita kali ini ya, tapi saya jelaskan sedikit. Indonesia dulu itu punya datum yang namanya DGN 95, datum geodetik nasional tahun 95. DGN 95 itu apakah sama dengan WGS? Tidak sama. Ada beberapa parameter yang sedikit berbeda. Dan bagaimana cara kalau kita ngukur pakai GPS, Pak? Ya, ngukur pakai GPS Anda akan dapat datumnya WGS 84. Tapi harus Anda transformasikan atau harus Anda rubah dari WGS 84 itu menjadi datum dari DGN 95. Ellipsoidnya tetap ellipsoid 8, WGS 84. Tetapi kedudukan ellipsoid WGS 84-nya ini loh dalam DGN 95 itu sedikit berbeda dengan kedudukan ellipsoid WGS 84 dalam datum WGS 84. Nanti untuk rumus dari transformasinya, konsepnya bagaimana, itu akan ada penjelasan lebih lanjut di beberapa pertemuan setelah ini, yaitu setelah UTS, yang akan kita berfokus pada transformasi pada dasarnya. Tapi yang intinya transformasi itu apa? Transformasi itu adalah perubahan nilai koordinat dari satu datum atau satu sistem ke sistem yang lain.
Begitu Elizabeth, semoga menjawab. Gimana? Apakah menjawab Elizabeth? Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Thank you. Kita lanjut adik-adik sekalian. Ini saya selesaikan di jam 9.15 lah, semoga selesai. Kalau ternyata belum selesai ya mungkin nanti akan ada beberapa yang saya tambahkan di kemudian hari. Kita sama-sama tahu adik-adik sekalian bahwa bumi itu sebetulnya adalah dinamik atau bergerak. Apa Pak bukti bumi itu dinamik? Yang pernah merasakan gempa bumi akan merasakan bahwa bumi itu sebetulnya bergerak. Dan bergeraknya lumayan violent ya, atau lumayan kasar lah istilahnya. Nah, bentuknya gempa bumi itu. Nah, kalau kita lihat secara langsung atau terus-menerus, bumi itu sebetulnya pergerakannya berbeda antara satu titik dengan titik yang lain. Dan ada teori yang namanya adalah teori lempeng. Ya. Yang namanya teori lempeng ini menyebutkan bahwa bumi itu terdiri dari beberapa lempeng-lempeng utama yang bergerak satu sama lain. Pergerakannya tidak sama ke kanan semua gitu, enggak. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang naik ke atas, ada yang turun ke bawah, dan sebagainya. Sehingga terjadilah tabrakan antara satu lempeng dengan lempeng yang lain gitu ya. Nah, ketika dia tabrakan, akhirnya terjadi yang namanya gempa bumi. Nah, bumi itu dinamis adik-adik sekalian. Dan bisa Anda lihat di sini, contoh, di Indonesia lah, tidak perlu jauh-jauh. Ternyata bisa diketahui kalau di Indonesia itu pergerakannya ke arah sini nih. Nah, ini adalah yang data dari BIG atau Bagus Sultana. Pergerakannya seperti ini. Pergerakan ini sebetulnya mencerminkan pergerakan dari lempeng Eurasia ya, kalau Anda lihat di sini. Nah, tapi Anda lihat di bawah sini, ini adalah Pulau Christmas ya, Christmas Island. Itu pergerakannya ternyata ke atas ini. Ini adalah lempeng Australia ya. Berarti artinya apa? Di sekitar Sumatera, satunya naik ke sana, satunya turun ke sini. Berarti ada pertemuan begini. Dan pertemuannya itu nanti menimbulkan yang namanya sesar atau yang namanya subduksi, atau tergantung konsep dari pertemuannya seperti apa. Bisa turun ke bawah, bisa naik ke atas, bisa satunya nuncun begini, bisa satunya begini, dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan pesisir barat Sumatera kan sering gempa ya, sumber gempa ya, karena memang dia adalah pertemuan antara lempeng Australia dengan lempeng dari Eurasia. Dan di dekat Aceh sendiri itu merupakan pertemuan di antara 3 lempeng di sini, Anda bisa lihat. Lempeng India, di sini ini lempeng India, ini lempeng Australia, dan ini lempeng Eurasia. Pertemuannya di sini. Jadi lebih banyak lagi parameternya. Saya tidak akan menjelaskan banyak mengenai ini karena kuliah mengenai ini ada di geodinamika ya, mata kuliah pilihan yang namanya geodinamika oleh Pak Satrio. Secara umum yang ingin saya sampaikan bahwa bumi itu ternyata bergerak terus adik-adik sekalian. Dan pergerakannya itu sudah diketahui sebesar berapa. Makanya garis, kalau Anda lihat arahnya itu kan ada yang arahnya panjang, ada yang arahnya pendek. Itu sebetulnya adalah besar dari pergerakannya dan arah dari pergerakannya kemana. Itu ada yang arahnya ke kanan, ada arahnya ke barat laut, barat daya, tenggara, selatan, dan yang lain-lainnya. Dan besarnya seperti itu. Ada yang besar sekali gitu ya, seperti Hilo, ini adalah titik yang ada di Hawaii, itu lumayan besar. Tapi kalau Anda lihat titik di Bili ini ya, di sebuah tempat di Siberia, itu sangat kecil. Kayak di Yakutsk ini ya, di YAKT itu di sebuah tempat di Siberia juga, itu juga tidak seberapa besar. Walaupun di daerah lain, mungkin seperti di sini, di Kiruna, di Sweden ya, kalau tidak salah Kiruna itu, nah itu juga tidak seberapa besar. Dan dinamika inilah yang menyebabkan sesuatu nih. Menyebabkan apa adik sekalian? Menyebabkan penentuan koordinat itu tidak bisa sesederhana dulu. Saya tidak akan menjelaskan lebih dalam mengenai teori lempeng. Teori lempeng ini sesuatu yang baru ditemukan di tahun 1900-an oleh orang yang namanya kalau tidak salah Richard Weber atau siapa. Teorinya Pak Weber menyebutkan bahwa bumi itu bergerak dalam lempeng-lempeng. Dulu sebelum Pak Weber menyampaikan, bumi itu lempeng gitu. Orang mikirnya bumi itu tidak bergerak, alias bumi itu statik. Sehingga gambar yang kiri ini berlaku adik-adik sekalian. Apa sih gambar yang di kiri ini Pak?
Kita ibaratkan kita ini adalah seorang surveyor yang mau mengukur koordinat dari sebuah persil di lapangan. Persilnya namanya A. Kita anggap bumi itu tidak berubah kok posisinya. Bumi itu tidak bergerak gitu. Bumi itu tidak dinamis, diem aja. Bumi itu tidak hidup. Kalau kita berdirikan alat atau pakai GPS di titik A1, A2, A3, dan A4, maka kita akan bisa menentukan posisi A1, A2, A3, dan A4. Betul ya? Kalau bumi itu kita anggap tidak bergerak sama sekali, maka A1, A2, A3, dan A4 akan dianggap benar selamanya. Karena bumi dianggap tidak berubah atau tidak bergerak. Saya ulangi, sekali sudah mengukur A1, A2, A3, dan A4, di satu waktu, karena kita anggap bumi itu tidak bergerak, maka koordinat yang didapatkan akan dianggap benar selamanya. Terus dianggap benar, karena dianggap tidak bergerak, tetap aja di situ. Tapi, kita tahu bahwa bumi itu ternyata bergerak gitu. Pak Weber mempunyai hipotesis teori lempeng, pergerakan lempeng. Dan dikonfirmasi oleh teknologi-teknologi terkini bahwa memang bumi itu bergerak sesuai dengan lempeng. Akhirnya bumi itu dinamis sehingga persil A itu sekarang sudah tidak di sini lagi, tapi ternyata bergerak ke sini. Pertanyaannya sekarang, apakah A1, A2, A3, dan A4 itu ikut bergerak koordinatnya, adik-adik sekalian? Ada yang bisa menjawab? Silakan, siapa nih? Ikhwah Al-Husni ya ini. Ikhwah dulu, gimana Ikhwah? Izin menjawab Pak. Perkenalkan Ya. nama saya Ikhwah Hadi, NIM 1192310 dari kelas B. Kalau menurut saya Pak, kalau apabila persilnya ikut berubah gitu Pak ya, otomatis secara logikanya titik-titik patok A1, A2, A3, dan 4 ikut berubah Pak. Demikian Pak. Titik patoknya berubah. Terima kasih Husni atau Ikhwah ya mungkin panggilannya. Menurut Ikhwah, kalau hanya berubah ke kanan, A1, A2, A3, A4-nya juga harusnya ikut ke kanan dong Pak, alias A1, A2, A3, A4-nya sekarang harusnya di sini gitu, karena mengikuti pergerakannya. Tapi pertanyaannya sebetulnya apakah koordinat dari A1, A2, A3, A4 juga ikut berubah? Terima kasih Ikhwah jawabannya. Ada yang mau menjawab? Apakah koordinat A1, A2, A3, A4 ya itu juga ikut berubah? Silakan, ada yang memiliki pendapat? Izin jawab, Pak. Izin jawab, Pak. Siapa nih? Bentar. Ini Elizabeth sama Nabila ini silakan sweet ya. Boleh Elizabeth dulu deh. Gimana Elizabeth? Menurut Anda berubah nggak? Kalau menurut saya Pak, koordinatnya tidak berubah, tapi posisinya bisa jadi berubah Pak, mengikuti perpindahan itu si A itu Pak. Oke, kalau menurut Elizabeth, koordinatnya tidak berubah, tetapi titiknya berubah. Nah, kalau menurut Nabila, sama seperti Elizabeth atau bagaimana? Silakan. Halo. Iya, Pak. Nabila, gimana? Kalau menurut Anda, Pak. apakah sama seperti Elizabeth jawabnya? Kalau menurut saya, Pak, koordinatnya juga berubah, Pak. Soalnya dari ada titik, kita jadi tahu koordinatnya berapa. Soalnya persil juga tadi berubah, jadi koordinatnya menurut saya juga berubah, Pak. Karena bumi itu yang kita ketahui sekarang dinamis, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, pertanyaannya atau jawabannya adalah persilnya gerak. Titik A1, A2, A3, A4 yang mewakili ujung-ujung dari persil juga akan bergerak. Tetapi koordinat yang kemarin didefinisikan itu tidak akan berubah sampai Anda mendirikan alat di titik
A1, A2, A3, dan A4 yang baru. Artinya, koordinat yang didefinisikan kemarin itu ya tidak akan berubah, tetap di sini. Tapi koordinatnya itu tidak akan mewakili kondisi yang nyata. Jadi artinya apa? Kalau Anda turun lagi ke lapangan berdasarkan data A1, A2, A3, A4 yang kemarin, Anda tidak akan menemukan persil A lagi. Itu sudah menjadi titik yang lain. Tapi titik A1, A2, A3, A4-nya itu apakah hilang? Tidak hilang. Dia bergerak ke sana. Paham nggak? Sehingga adik sekalian, kita perlu menentukan koordinat itu secara berkala atau terus-menerus sesuai dengan pergerakan dari buminya. Nah, pendefinisian koordinat atau pendefinisian datum itu yang hanya sekali, berkala, dan terus-menerus itulah yang dinamakan statik, semi-dynamic, dan dynamic atau statik, semi-dinamik, dan dinamik. Karena apa ya? Karena bumi itu berubah. Gitu. Karena bumi itu bergerak. Hanya awalnya di sini, sekarang di sono. Koordinat A1, A2, A3, A4, kalau saya mampir lagi ke lapangan, nggak akan sama dengan A1, A2, A3, A4 yang sekarang sudah berubah ke sana. Karena koordinatnya kan tidak Anda hitung. Sehingga Anda harus Anda hitung lagi nih ke jalan ke sana, oh segini koordinatnya. Nah, maka sudah jam 9.03 ya, 10 menit lagi kita selesaikan materinya sebelum ada post-test dan sedikit tanya-jawab. Definisinya ada 3 tadi, ada statik, semi-dinamik, dan dinamik. Kalau statik, seperti yang saya tadi sampaikan, buminya dianggap diam, buminya diasumsikan bersifat statis. Sehingga koordinat yang didefinisikan di sini 1, 2, 3, 4, dan 5 itu tidak berubah. Sama aja. Zaman dahulu, sebelum orang menemukan bahwa teori lempeng itu adalah teori yang tepat dalam mendefinisikan bumi, orang berpikir, ya udah saya menentukan posisi sekali aja. Ini titik A, B, C, D, dan E saya definisikan sekali aja. Setelah itu saya pakai terus-menerus. Nah, ini adalah datum statik. Ya, memiliki satu nilai dan bersifat tetap selamanya. Gitu kan. Ya, kalau Squidward berbicara selamanya, gitu kan. Nah, itu. Jadi A, B, C, D, E didefinisikan sekali, habis itu sudah. Titiknya bisa Anda gunakan terus. Tidak akan pernah salah, karena anggapannya adalah buminya tidak bergerak sama sekali. Tapi kan ini tidak benar dalam kondisi sekarang. Gitu kan. Kondisi sekarang itu mencerminkan yang dinamis. Koordinatnya diukur terus-menerus. Sekarang diukur, besok diukur lagi, besoknya lagi diukur, besoknya lagi diukur terus-menerus. Jadi titik A, B, C, D, dan E itu hanya berlaku di satu waktu saja. Di waktu yang lain apakah A, B, C, D, E sama? Tidak. Karena bumi itu bergerak, akhirnya A di waktu hari Selasa tanggal 13 bisa jadi berbeda dengan A di hari Selasa tanggal 20. B juga berbeda dengan tanggal 20. C berbeda tanggal 20, D berbeda tanggal 20, E berbeda di tanggal 20. Dan seterusnya dan seterusnya. A di tanggal 20 berbeda dengan A di tanggal 27. D pun berbeda di tanggal 27 dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika Anda mengukur secara terus-menerus dan memasukkan perubahan fisik dari benchmark-nya atau pergeserannya akibat efek geodinamika dan deformasi, ini namanya adalah datum dinamik. Sekalian. Tapi sayangnya secara praktis datum dinamik itu susah. Kenapa? Apa yang Anda ukur sekarang dengan apa yang Anda ukur besok itu beda. Jadi secara praktis datum dinamik ini tidak dipakai, tetapi secara pendefinisiannya ITRF, ITRS itu datumnya sudah dinamik. Paham ya maksudnya adik-adik sekalian ya? Sekarang diukur, besok diukur lagi, besoknya lagi diukur lagi terus menerus. Alias memperhitungkan
besar dari deformasi atau perubahan dari bentuk bumi. Nah, untuk bertemu di tengah antara statik yang diam aja sama dinamik yang gerak terus, akhirnya ditemukan sesuatu yang namanya adalah semi dinamik. Apa sih semi dinamik itu? Semi dinamik itu mengukurnya berkala. Oke, saya ukur sekarang, tahun 2020. Saya anggap benar sampai 5 tahun ke depan. Di tahun 2025 saya ukur lagi. Saya anggap benar sampai 5 tahun. 2030 saya ukur lagi dan sebagainya. Sehingga nanti dalam datumnya itu ada tulisannya epoch tahun berapa. Ingat ITRF pada adik sekalian, ITRF pada apa kemarin? ITRF 2000 berapa? 2014. Habis itu ada lagi kan ITRF 2008, gitu ya. Ada lagi ITRF 2000. Nah, ini contoh dari usaha untuk semi dinamik. Jadi dia mengukur di tahun 2000, dianggap benar, sampai diukur lagi tahun 2008. Nah, yang dari tahun 2008, koordinatnya nanti disesuaikan dengan yang di tahun 2008. Dianggap benar, sampai diukur lagi di tahun 2014. Dan seterusnya sampai ada update yang baru. Jadi tidak seperti dinamik yang setiap hari berubah terus, diukur sekali, dianggap benar sampai waktu tertentu, diukur lagi, dianggap benar sampai waktu yang tertentu, diukur lagi, dianggap benar sampai waktu tertentu, dan sebagainya. Alias ada yang namanya reference epoch, atau kalau epoch itu dalam bahasa awamnya adalah waktu. Diukur dalam waktu tertentu, ada referensi waktunya. Tahun 2000, tahun 2008, tahun 2014, dan sebagainya. Sampai sini mudah adik-adik sekalian bedanya statik, dinamik, dan semi dinamik ya. Statik itu diukur sekali terus pergi, dinamik itu diukur terus menerus, semi dinamik diukur sekali, ditinggal 5 tahun, diukur lagi, ditinggal 5 tahun, diukur lagi, ditinggal 5 tahun. Yang sekarang banyak dilakukan di negara-negara yang ada itu adalah semi dinamik. Tetapi saya ingatkan sekarang sudah mulai banyak negara yang memasukkan model deformasi atau seberapa besar sih bumi itu bergerak begitu ya, agar nantinya tidak hanya semi dinamik yang bisa dilakukan, tapi langsung dinamik. Gitu. Gimana? Sampai sini mudah nggak dari sekalian? Silakan kalau ternyata menurut kalian ada yang perlu ditanyakan. Belum saya masuk ke satu bagian yang terakhir. Mengenai statik, semi dinamik, dan dinamik. Atau sekarang saya tanya ke kalian ya. Misal saya punya titik di dekat rumah saya gitu ya. Saya ukur sekarang. Setelah itu, karena saya mengetahui model deformasi di titik tersebut, saya memasukkan model deformasinya dalam koordinatnya. Oh, saya tahu bahwa titik tempat saya berdiri di dekat rumah saya itu bergerak 5 cm ke arah tenggara setiap tahun. Berarti setiap hari saya tahu bergeraknya berapa mili. Setiap detik saya tahu bergeraknya berapa nanometer gitu. Akhirnya saya memasukkan model deformasi itu ke dalam koordinat yang ada di dekat rumah saya. Nah, kira-kira datum yang ada di dekat rumah saya itu statik, dinamik, atau semi dinamik kah? Ada yang bisa menjawab? Maaf Pak, suaranya putus-putus tadi Pak. Gimana Firman? Suaranya putus-putus tadi Pak, nggak jelas. Waduh, suara saya putus-putus. Ya, disampaikan ya kalau putus-putus. Putus-putus dari tadi atau barusan, Firman? Barusan, Pak. Oke, saya ulang ya. Saya punya titik di dekat rumah saya. Saya ukur sekali. Nah, selain saya ukur sekali itu, saya juga tahu ternyata ada yang namanya pergerakan dari titik di dekat rumah saya itu. 5 cm setiap tahun ke arah tenggara. Saya jadi tahu, oh setiap hari pergerakannya sekian, setiap detik pergerakannya sekian. Nah, saya memasukkan pergerakan itu dalam koordinat titik di dekat rumah saya. Nah, kira-kira pendefinisian
koordinat di dekat rumah saya ini masuk statik, dinamik, atau semi dinamik ya? Dinamik, Pak. Izin menjawab, Pak. Jawab Pak, dinamik Pak. Dinamis, Izin Pak. menjawab. Dinamik. Terima kasih Ikhwa. Firman tadi gimana Saya jawabannya? dinamis, Pak, karena dilakukan perubahan ya, Pak. Secara Ya, sih. berkali-kali. Terima kasih. Nah, sekarang ternyata gitu ya, saya tidak tahu perubahannya sebesar berapa. Tapi setiap 2 tahun saya ukur lagi tempat saya. Dari situ saya akhirnya tahu, oh ternyata setiap 2 tahun itu berubahnya sekian. Saya ukur setiap 2 tahun, setelah setiap 2 tahun saya ukur lagi terus-menerus seperti itu setiap 2 tahun. Itu berarti kira-kira masuk semi dinamik, dinamik atau statik ada di sekalian. Kalau saya ukur setiap 2 tahun tadi. Semi dinamik. Ya, silakan. Semi dinamik, betul sekali ya. Karena kita mengukurnya secara berkala. Nah, kalau terakhir saya ukur sekali karena saya malas, ya udahlah saya anggap itu benar walaupun sebenarnya tidak benar, itu adalah statik. Begitu adik-adik sekalian ya. Sehingga pembeda antara statik, semi dinamik dan dinamik adalah adanya pengetahuan mengenai model deformasi atau seberapa besar titik yang saya punya ini bergerak sepanjang waktu. Itulah yang dinamakan model deformasi, adik-adik sekalian. Alias kita mengetahui efek biodinamika dan efek deformasinya. Jadi kalau sebuah kerangka referensi itu tidak diketahui deformasinya, maka kita buat dia itu statik. Atau kalau kita ukur secara berkala, maka itu namanya adalah semi dinamik. Tapi kalau kita tahu deformasinya dan kita langsung masukkan ke dalam penentuan posisinya, karena kita tahu setiap detik berapa pergerakannya, maka kita punya yang namanya dinamik. Seperti yang tadi saya contohkan. Paham ya adik-adik sekalian ya? Pembeda antara statik, semi dinamik, dan dinamik adalah pengetahuan mengenai model deformasi. Sampai sini paham adik-adik sekalian? Pak, saya mau nanya, Pak. Yuk silakan, Firman, monggo. Pengukuran semi dinamik itu kan secara berkala ya, Pak. Itu ditentukan nggak, Pak? Sesuai dengan waktunya seperti 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun. Itu ada ini nggak, Pak, standarisasinya, Pak? Pertanyaan yang sangat baik. Kalau Anda lihat nih, tidak usah jauh-jauh, ITRF aja. Sebelum 2000, itu seingat saya 94. 94, 2000, tiba-tiba harusnya 6 tahun, jadi 8 tahun, 2008. Setelah itu 6 tahun lagi, 2014. Harusnya tahun ini keluar lagi, 2020, karena sudah 6 tahun. Tetapi ternyata belum keluar sampai Oktober 2020 ini. Gitu kan. Artinya sebenarnya apa? Firman, tidak ada peraturan yang menyebutkan kamu harus mengukur setiap berapa tahun. Tidak. Itu tergantung dari bagaimana sebuah titik itu bergerak. Bisa jadi ada titik yang gerakan itu pelan sekali. Karena lempengnya emang alon-alon gitu ya. Atau jalannya pelan-pelan. Ada lempeng yang sangat kencang gitu sehingga mengukurnya harus berkalanya cepat setiap tahun atau bahkan mungkin setiap bulan, setiap 3 bulan. Dan itu tergantung dengan kondisi yang ada di titik tersebut. Jadi kita tidak memiliki istilahnya peraturan yang mengikat, kamu harus ukur setiap 5 tahun. Tidak. Selama Anda mendefinisikan titik itu, kalau secara semi dinamik ya, diketahui epoknya, maka seharusnya Anda sadar bahwa suatu saat nanti, ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Anda harus mengukurnya kembali agar Anda mengetahui nanti perubahannya sebesar apa dan titik yang baru seberapa besar koordinatnya. Jadi jawabannya tidak ada konsensus atau tidak ada peraturan yang mengikat mengenai perubahannya itu harus setiap berapa tahun. Tapi itu pertanyaan yang baik ya. Itu critical thinking yang sangat baik sekali. Terima kasih Firman. Silakan. Kalau ada lagi. Ini sudah jam 9.16 ya. Oke, sepertinya tidak ada. Sedikit ya. Jadi dengan adanya model deformasi, kita bisa tahu berapa pergerakannya. Sehingga yang statik atau semi dinamik itu akan bisa menjadi dinamis. Nah ini akan saya lewati sedikit sebetulnya.
Jadi pendefinisiannya itu ada yang namanya dinamik atau ada yang namanya kinematik. Perbedaannya apa? Sebetulnya hanya di acting forces ini atau gaya yang bekerja. Kalau dinamik itu gaya yang bekerja dimodelkan. Kalau kinematik kita nggak ngurus gaya yang bekerja, kita cuma ngurus gerakannya berapa. Kalau kita lihat gambar yang di awal, ini adalah pergerakan secara kinematik. Karena kita tidak tahu hilo ini bergeraknya kok bisa ke sana sebesar berapa, gara-gara apa itu kita tidak memodelkan. Kita hanya memodelkan pergerakannya seberapa. We only model the result or the movement. We don't really model the load. We don't really model the acting forces behind the movement. Gitu ya. Kita tidak betul-betul memodelkan apa saja yang terjadi di balik layar jadi bisa bergerak segitu itu kita modelkan. Kita cuma memodelkan pergerakannya sekian. Bukan ini terjadi gara-gara ditarik sama Cyclops itu enggak. Gitu. Kita tidak mengurusi itu. Itu namanya adalah model kinematik. Kalau model dinamik kita cari tahu hilo itu bergerak gara-gara A, B, C, D, E. A sebesar ini, B sebesar ini, C sebesar ini. Kalau dijumlah jadinya sekian. Nah, itu adalah model dinamik. Yang paling sering dipakai adalah model kinematik sebetulnya adik-adik sekalian. Jadi kata-kata dinamiknya diganti jadi kinematik. Jadi statik, kinematik, atau semi kinematik datum. Sama aja sebetulnya. Cuma bedanya satunya tidak dimodelkan, acting forces-nya atau gaya yang bekerja, satunya dimodelkan gaya yang bekerjanya. Terakhir ya, ini contoh dari pergerakan atau deformasi dari Jawa yang didapatkan dari data GPS secara terus-menerus atau GPS secara continue, course, continuously operating reference system, reference system, atau GPS yang ukur terus-menerus. Yang dilakukan oleh Pak Irwan Mailano, dekan dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, seorang dosen dari Teknik Geodesi ITB. Didapatkan bahwa ternyata Jawa itu secara umum bergerak ke arah sini. Sebesar berapa? Kalau segini 2 cm akan kelihatan kalau ternyata ya kalau segini berarti sekitar 4 cm, 6 cm lah ke arah tenggara. Jadi kalau kita sudah tahu posisi dalam contoh ini ya ada CBLR ya, PLR gitu ya, Bloro ini kayak atau Blora gitu, ini JPR itu Jepara gitu ya. Di sini sih titiknya, ini Blora dan di sini Jepara. Berarti kita ngukur sekali, kita akan tahu koordinatnya setelah setahun, setelah 2 tahun karena kita sudah memiliki model deformasi dari pergerakan titik Jepara atau Jeporo dan Blora atau Bloro itu. Ini Semarang, Mak ini berarti Magelang. Magelang harusnya ya, tapi nggak mungkin Solo di sini kok. Ya ini nggak tahu lah ya. Ini makin mungkin Magelang, terus mana lagi dan sebagainya. Cir ini berarti Cirebon dan sebagainya. Ini adalah contoh model deformasi yang digunakan agar datum statik dan semi dinamik itu bisa menjadi datum dinamik. Tapi sayangnya di Indonesia sampai sekarang datum yang kita gunakan SRGI 2013 itu masihlah datum semi dinamik. Kita belum memasukkan model deformasi secara utuh, jadi belum model dinamik. Itu saja dari sekalian, sudah jam 9.20, masih ada 10 menit. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau tidak disilakan untuk menyelesaikan exit ticket. Ya sembari mengisi exit ticket, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ini harusnya belum diisi ya, tapi ya nggak apa-apa, sepertinya ada yang sudah mengisi. Silakan buka Mentimeter Anda seperti biasa di kodenya 3551936. Kuliah hari ini itu bagaimana? Alhamdulillah. Sembari mengisi, silakan kembali melihat, sembari mengisi ya. Start countdown. Kita beri waktu 1 menit untuk pengisian. Yang mengisi baru 17 orang, dipersilakan bagi yang ingin dan berkenan untuk mengisi. Sembari itu saya
Cekkan salah lagi. Nggak bisa ya udahlah nggak apa-apa. Saya takut nih semakin lama pahamnya itu semakin ke belakang, semakin average-nya semakin berkurang gitu. Ini kan sekarang 3,2. Nanti saya akan bikin kayak semacam progres gitu ya, dari pekan pertama sampai pekan ke-6 itu pemahamannya seberapa gitu. Kok saya lihat sebenarnya trennya semakin ke belakang gitu ya. Semakin tidak paham gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti memang kesulitannya semakin bertambah. Terima kasih, votingnya sudah close. Untuk mempersingkat waktu juga ya adik-adik sekalian, silakan buka myquiz, joinmyquiz.com ya adik-adik sekalian ya. Klik joinmyquiz.com dan masukkan kode yang ada di sini. Sebentar. Quiz saya, proses SRG, ada 9 pertanyaan. Tidak banyak-banyak kok. Timer ya, leaderboard ya, shuffle question ya. Oke. Continue. Admit new share dashboard. Nah, joinmyquiz.com dengan kode 648557. Saya copy linknya, saya masukkan ke chat di sini. Kalau ingin langsung diklik ya. Saya berikan waktu sampai jam 9.26 adik-adik sekalian untuk melakukan input atau masuk ke kelasnya. Nanti 9.26 akan kita mulai. Nah, setelah itu baru kita akan lihat hasilnya. Mari kita melihat absennya. Wow. Saya pause share ya, biar tidak terlihat. Nah. Ya, sudah 9.25, kurang 1 menit lagi adik-adik sekalian. Sudah 63 orang yang masuk kelas ini. Jangan lupa join myquiz.com dengan kode 648557. Saya berikan waktu sampai 9.26 ya. Saya ulangi, join myquiz.com 648557. Oke, sembari menunggu saya ngeklik absen terlebih dahulu. Marius Hutabarat. Oke, nggak bisa ya. Oke, Marius Hutabarat. Lalu ada Sasha. Nanda Salsabila. Oke. Sudah 9.26 ya, adik-adik sekalian ya. Kita mulai, sudah ada 71 orang yang masuk. Kuis akan dimulai dalam waktu 4, belum bisa masuk. 4, 3, 2, 1. Tidak apa-apa, silakan kalau yang belum bisa masuk, nanti berusaha untuk bisa masuk dengan kode yang tadi ya, 648557 adik-adik sekalian. Ingat kodenya 648557. Saya sembari ngaksen dulu ya. Alvin Adrian.
Sudah. Oke. Oh, ini biar seru, suaranya harusnya di... Oke, kembali ke sini. Peringkat pertama ternyata ada Anggun ya, dengan 5.230 poin. Masih Anggun, disusul oleh Alvira, dan disalib oleh Nabila. Terhadap peringkat ketiga Elizabeth, peringkat kedua Rifhan Nafis Nyalip. Yuk, ternyata masih banyak yang belum selesai. Selvi, Anita Bunga, ternyata juga menyalip di tikungan. Udah selesai berapa orang? Sebenarnya sedikit sekali ya. Ya. Apa. Sampai jam 9.29 ya. Kalau sudah nanti akan saya end. Masih dipimpin oleh Anggun. Peringkat 2 ada Anita dan peringkat 3 ada Dewi Nawangsa. Silakan, mungkin ada yang akan menyalip dari belakang di sini. Seperti ya susah. Kecuali tiba-tiba ada yang wow. Kita lihat sama-sama. Sudah 9.29 ya adik sekalian. Saya tutup kuisnya dalam waktu 1, 2, dan 3. Are you sure want to end? Selamat kepada Dewi Nawangsari, Anissa Bunga, dan Anggun Berkati selaku juara 3, juara 2, dan juara 1 dari kuis kita atau post-test kita hari ini. Yang ternyata paling susah apa nih? Pertanyaan pertama ya ternyata. Sistem koordinat yang menggunakan garis vertikal atau gaya berat yang tegak lurus dengan bidang ekuipotensial bumi itu adalah astronomi. Kalau geodetik itu adalah garis normal terhadap elipsoid, adik-adik sekalian. Kalau geosentrik terhadap bola buminya, bukan terhadap elipsoid. Kalau celestial malah tidak menggunakan itu. Yang tersusah kedua mana lagi? Yang tersusah kedua ternyata ada pada Q9. Apa sih Q9 itu? Nah, bahasa Inggris ya. Deformation model with no modeling of its acting forces, only incorporates movement in time, is called kinematic model. Like you do remember on the last slide that I mentioned the difference between kinematic and the dynamic model. Kinematic model only incorporates the movement in time. They are not incorporates the acting forces, but the dynamic model also incorporates or also computes the acting forces behind the movement. So the correct answer is kinematic model, not the dynamic model. And lastly, I think yang juga banyak yang salah adalah datum, gitu ya. Datum in which incorporates deformation model in the computation and defines coordinates every specific epoch is called semi-dynamic datum. So, jadi datum yang diukur secara berkala, gitu ya, define coordinates every specific epoch is called semi-dynamic datum. Kalau dynamic datum itu adalah incorporating deformation model and define coordinates every epoch atau every given moment, itu adalah datum dinamik. Kalau datum kinematik sama seperti datum dinamik, cuma bedanya kalau datum kinematik hanya menentukan besarnya pergerakannya, tidak menentukan gaya yang bekerja di baliknya.
Jadi itu saya ucapkan sekali lagi selamat bagi teman-teman yang jawabannya betul, walaupun ternyata ada banyak yang jawabannya sepertinya kurang pas gitu ya. Tapi ini menjadi pertanyaan. Ya, ternyata masih salah ya, datum geodetik itu parameternya harusnya 8. Parameter elipsoidnya 2, parameter translasinya 3, parameter rotasinya 3. Translasi itu kedudukan dari pusat elipsoid terhadap pusat bumi. Rotasi itu adalah perbedaan antara orientasi dari elipsoid dan orientasi dengan si bumi yang aslinya. Jadi jawaban yang betul adalah yang nomor ini, bukan yang lainnya. Itu saja dari saya dan adik sekalian. Nilainya saya download dan saya jadikan salah satu parameter dari penilaian kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas semangat yang dilaksanakan hari ini. Saya selalu bahagia dengan kelas SRG ini karena pertanyaannya tidak pernah sedikit gitu, pertanyaannya selalu banyak. Tapi yang ingin saya ingatkan adik-adik sekalian bahwa nanti akan ada UTS sesuai dengan jadwal. UTS akan dilaksanakan di pekan depan. Tetapi sebelum melaksanakan UTS di pekan depan akan ada satu pertemuan lagi. Pertemuannya adalah pertemuan ke-7 yang akan dilaksanakan di pekan ini. Nanti akan kita definisikan lagi karena waktu juga sudah habis. Akan kita definisikan bersama kapan sih waktu dari kelas ke-7 ini ya adik-adik sekalian. Apakah mungkin di akhir pekan atau di hari Jumat atau di hari apa. Nanti akan segera kita diskusikan bersama-sama. Nah, untuk yang belum absen, ada beberapa. Di kelas A ada Jeffrey, ada Jelita, ada Anggun dan Fahrudin Fikri. Anggun sudah absen. Di kelas B ada Ivani, Dharma, dan Weni. Yang bersangkutan silahkan menghidupkan kamera dan menyebutkan namanya. Di kelas A saya ulang ada Jeffrey, Jelita, dan Fahrudin Fikri. Silakan bagi Jeffrey, Jelita, dan Fahrudin Fikri untuk menghidupkan menghidupkan kameranya dan menyampaikan saya ada Pak, begitu ya. Halo. Izin Pak. Ya. Saha nih? Saya Jeffrey Pak. Jeffrey, oke. Anda sudah absen di ini? Bapak saya ada Pak. Jeffrey Pak. Anda sudah absen di mana namanya? Sudah absen di WA saya? Udah absen Pak tadi di Kalau Fahrudin Fikri sudah. Jeffrey kapan ya tadi absen? udah absen di Pocket juga tapi belum berhasil. Terus tidak, Bentar Pak. Terus tidak konfirmasi ke saya, tidak WA ke saya berarti Jeffrey. Oke, Jelita ada posisinya? Grup, Pak. Ada. Tadi konfirmasi di grup Pak. Oke, Jelita tadi udah konfirmasi ke grup atau ke itu? Ke grup Pak. Ke grup. Oke, baru 9.20 ya. Padahal absennya dari 6.45 sampai 7.45 harusnya. Kenapa tuh kok baru absen jam 9.20? Baru beberapa menit yang lalu. Jelita. Lupa, Pak. Aku pikir udah absen tadi, aku baru ingat. Nah, emang yang absen ini siapa kalau Anda belum absen? Soalnya kan aku kan kayak pakai HP temen gitu. Cuman temen aku kan kayak nge-share itunya dulu ke teman, baru aku foto kayak gitu lewat Pocket. Cuman temen aku tuh belum bangun, jadi nggak enak banguninnya, jadi aku lupaan. Ya, lain kali jangan kelupaan ya, karena deadline-nya jam 7.45. Kalau tidak jam 7.45 maka tidak akan saya anggap absen. Terima kasih, kelas A sudah selesai, berarti untuk kelas B tersisa Ivani Meliana. Ivani, kenapa baru absen jam 8:30? Saya lupa Pak, kirain cuma ngumpulin resume via dari Google Form Pak. Nggak ingat Tidak kalau ada tuh resume Google Formnya juga saya matiin kok. nggak ingat kalau yang absen via Pocket yang nggak bisa, yang terkendala itu nge-WA Pak. Jadi next time kalau kamu lupa, saya juga bisa lupa untuk mengabsenkan Anda ya, karena tidak sesuai dengan skema.
Ini jadi peringatan bahwa skema itu dibaca, bukan di download saja, atau bahkan mungkin tidak di-download skemanya seperti ini. Jadi artinya harus dibaca, karena percuma tidak membaca, tidak ada bedanya Anda dengan orang yang tidak bisa membaca. Untuk sekarang saya absenkan. Itu saja. Untuk mulai setelah UTS, bagi yang absennya lebih dari 745, tidak ada alasan tidak enak membangunkan teman-teman, tidak baca skema, dan yang lain-lain. Harus sudah bisa mulai tegas bahwa di luar absen jam 7.45 menggunakan skema apapun, tidak dianggap absen di hari itu. Itu saja dari saya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan bahwa nanti ada yang namanya kelas tambahan di pekan ini. Saya akan sampaikan mengenai peluang-peluang waktunya kapan. Anda juga silahkan konfirmasi ke saya mengenai kapan bisa kelasnya. Dan ingat, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan melalui grup, melalui chat pribadi boleh. Sampai jumpa nanti di pekan ke-7 di mungkin akhir pekan ini. Dan jangan lupa di pekan depan ada UTS. Jadi tolong disiapkan sinyal dan pemahaman yang terbaiknya. Slide sudah selalu saya unggah, video juga selalu saya unggah. Jadi harusnya tidak ada alasan untuk tidak belajar dan memahami semua. Itu saja dari saya. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang sedikit kurang tepat, karena kesalahan milik manusia dan kebenarannya milik Tuhan. Kelasnya saya cukupkan. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan ya teman-teman semuanya di masa pandemi ini, selalu selamat dan selalu semangat. Jangan lupa mengumpulkan tugas 3.3 dan mengumpulkan catatan. Ke-6, kelasnya saya selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam SRG. Bye. Terima kasih, Pak.